hanya sementara. Bapak dan Ibu ingat, di dunia ini kita hidup hanya satu kali dan hidup hanya sebentar. Tidak akan berasa Bapak dan Ibu. Mungkin kita berasa baru kemarin kita pakai seragam SD. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak berasa kita sudah selesai. Hidupku hanya sebentar. Mungkin dari kemarin sampai saat ini Bapak dan Ibu dapat motivasi, dapat semangat dari apa yang Bapak dan Ibu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu ini sekarang lagi membawa, lagi berdoa, lagi semangat benar. Tapi semangat yang datangnya sifatnya dari luar itu tidak akan abadi. Hari ini kita belajar, hari ini kita semangat karena dapat suntikan motivasi dari Allah kita. Pulang ke rumah kita mendapatkan kendala-kendala, seminggu kemudian dapat kendala, dapat masalah, akhirnya keyakinan yang sekarang kita miliki sedikit demi sedikit luntur benar. Akhirnya membuat diri kita tidak mau bergerak, membuat diri kita tidak mau berjuang, karena keyakinan kita terkikis sedikit demi sedikit oleh masalah yang akan kita hadapi. Itu keyakinan yang sifatnya dari luar. Tapi kita harus memiliki keyakinan yang datang dari dalam diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Yang ketika kita di mana sudah tidak bersemangat untuk berjuang, kita ingat lagi apa cita-cita kita sebelumnya. Buat apa kita bergabung di bisnis ini? Yang membuat saya berhasil di bisnis ini, salah satunya dapat dorongan motivasi yang ada dalam diri saya sendiri. Saya masih ingat saat itu. Ini salah satu penyebab saya berjuang habis-habisan. Saya bosan jadi orang miskin, Bapak dan Ibu. Orang bilang semuanya sudah ditentukan, tapi saya merasa jenuh dengan keadaan. Saya masih ingat saat itu saya masih jadi karyawan, saya masih jadi usaha finance. Ini salah satu penyebab saya berjuang habis-habisan di sini. Saat itu almarhum bapak saya sakit. Saya masih ingat bapak itu mantan supir. Saya 4 bersaudara. Kakak saya juga supir. Saya karyawan dari Waiter. Adik yang perempuan dua-duanya ada kerja. Bapak saya sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Kota Bandung. Saya masih ingat. Beberapa hari dirawat, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Penyakitnya makin parah Bapak dan Ibu. Sampai satu ketika karena saya tidak bisa izin untuk tidak bekerja, akhirnya saya bekerja. Yang nunggu di rumah sakit ibu saya sama adik-adik saya. Saya masih ingat jam 5 sore saya masih kerja, saya ditelepon. Dapat telepon dari rumah sakit di kata ibu saya, sekarang kamu ke rumah sakit. Masalah saya sudah tidak enak. Kenapa saya kerja disuruh langsung rumah sakit? Ada apa Pak? Ini cerita. Kenapa saya harus berjuang habis-habisan? Pokoknya kamu ke rumah sakit aja dulu. Akhirnya saya izin, saya datang ke rumah sakit saat itu. Datang ke sana, pasien bapak masih dirawat di ruangan. Saya ngobrol sama dokter bahwa bapak harus dioperasi dan disuntik dan tidak bisa ditunda operasi. Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga nggak bisa apa-apa, cuma bisa memohon sama anak-anak. Kakak saya sebagai supir udah punya keluarga, kebingungan. Akhirnya mengajak ngobrol dari mana biaya untuk operasi. Saat itu saya harus mengeluarkan 45 juta untuk biaya operasi. Uang 45 juta saat itu menurut saya sangat besar Bapak dan Ibu. Saat itu 45 juta sangat besar bagi saya yang sebagai seorang karyawan. Sedangkan sanak saudara saya, paman dan bibi saya cuma kuli bangunan dan petani. Saya pinjam ke sana kemari, nggak ada yang kasih. Akhirnya berita harus dioperasi sampai ke telinga pasien, kata bapak saya. Akhirnya saya dipanggil, bapak saya masih di
bisa di karena nggak ada untuk biaya operasi. Bapak minta pulang diantarkan ke Ciamis saja. Saat itu saya merasa sakit, Pak. Saya sebagai seorang anak, untuk biaya pengobatan almarhum bapak saja saya tidak mau. Kata orang uang bukan segalanya, tapi ternyata nggak punya uang rasanya saja menyakitkan Bapak tadi. Akhirnya saya dan keluarga berunding karena tidak ada uang untuk dioperasi, karena dioperasi ini harus uang masuk dulu baru bisa dioperasi. Tanpa adanya uang, dokter pun tidak mau bertindak. Saat itu belum ada BPJS, belum ada KIS. Akhirnya dengan beberapa hari saya menandatangani surat pendampingan pasien. Akhirnya pasien yang lagi sakitnya lagi parah-parahnya saya tarik pulang dan saya antarkan ke rumah sakit Ciamis. Saat itu kakak saya pinjam mobil sama singkat dari bosnya. Dan saya tidak bisa izin, saya berangkat lagi kerja. Kakak saya, ibu saya, dan adik saya pergi ke Ciamis. Perjalanan 5 jam Bapak dari ke Ciamis. Tapi 3 jam kemudian saya dapat telepon dari kakak saya. Saya bilang kenapa cepat banget ke Ciamis, harusnya 5 jam, 3 jam udah kok. Kakak saya sambil nangis. Bapak sudah tidak ada. Di perjalanan sudah mulai. Saat itu saya nggak bisa apa-apa. Saya sebagai seorang anak yang harusnya bisa membiayai sekedar biaya rumah sakit saja, saya nggak mampu, Pak. Padahal saya dibesarkan sama kasih saya, orang tua yang begitu luar biasa menurut saya. Untuk pakaian saya, untuk pendidikan saya, tapi sekedar untuk biaya rumah sakit saja saya nggak mampu. Saat itu saya bertekad, saya harus jauh lebih baik, nggak boleh seperti itu. Saya harus sukses, saya harus berhasil. Untuk biaya operasi bapak saya nggak mampu, ya itu bapak saya meninggal di tengah perjalanan. Saat itu saya merasa sakit, Pak, sebagai seorang anak yang belum bisa berbakti, belum bisa membahagiakan orang tua saya. Padahal kita yang luar biasa tapi mengurungkan kedua dosa. Tapi apa daya dengan keadaan. Semenjak saat itu saya bertekad, saya harus berhasil, saya harus sukses apapun itu. Hingga akhirnya saya mencari bisnis lain di luar kerjaan saya. Saya sempat menjadi tukang lumpia, Pak. Saya sempat menjadi tukang jus. Saya sempat menjadi tukang teh. Apapun itu yang penting. Tapi apa yang terjadi? Semua usaha yang saya lakukan sia-sia. Sampai akhirnya anak muda yang luar biasa dari kota Malaya, dari kota Tasikmalaya datang ke saya menawarkan bisnis PTBS. Dan satu hal yang sangat luar biasa, motivasi itu terpatri dalam diri saya harus berhasil. Tidak boleh kejadian hal yang sama. Saya harus berhasil ketika saya dikasih informasi yang sangat luar biasa sama top leader kita Kang Daniel Bukan. Saya kerjakan maksimal. Saya harus buktikan sama orang-orang yang mencintai saya. Saya harus membuat bahagia orang-orang yang mencintai saya. Ibu saya, istri saya, anak saya. Saya harus buktikan bahwa saya mampu membahagiakan mereka, bahwa saya mampu mengumrohkan mereka di sisa umur yang tersisa. Akhirnya semangat dan motivasi itu terpatri.
supir kemarin sudah dapat rumah 1 miliar. Adik saya sudah dapat mobil cash, sekarang sebentar lagi ke Pajero. Adik yang satu lagi sudah dapat motor cash. Teman SD saya sudah dapat rumah 1 miliar. Adik kelas saya sudah dapat rumah 1 miliar juga, Pak. Saya sudah buktikan bahwa sukses di bisnis PTBS tidak sendirian, tapi semua berhak sukses di bisnis PTBS. Kuncinya kan, jangan pernah menyerah. Berjuang kepada ibu demi kesuksesan diri kita. Apapun yang terjadi, apalagi yang hadir di tempat ini, leader-leader dahsyat semuanya yang akan memimpin jaringannya. Karena saya yakin Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu bukan siapa-siapa, tapi lagi dibentuk, lagi dicetak menjadi leader yang luar biasa. Akan ada saatnya Bapak dan Ibu mencetak jaringan Bapak dan Ibu. Karena kunci sukses di bisnis PTBS cuma 2. Yang pertama, belajar kita pernah berhenti. Prospek Bapak dan Ibu. Dan ketiga, kita bisa mencetak jaringan supaya menjadi leader dan memiliki karakter leader yang baik. Itu kunci sukses di bisnis PTBS. Prospek setiap hari dan cetak jaringan supaya menjadi punya karakter leader. Kalau sudah memiliki jaringan kiri dan kanan, memiliki karakter leader dan tidak berhenti apapun yang terjadi, saya yakin Bapak dan Ibu pasti sukses. Luxury adalah tujuan utama, tujuan pertama. Tapi tujuan sesungguhnya bukan luxury Bapak dan Ibu, tapi penghasilan 500 juta sebulan itu tujuan. Saya tidak berbicara omong kosong. Sudah banyak yang membuktikan. Yang Sunaryo 1 miliar sebulan. Top leader kita Kang Dhani Abdul Ghani 300 juta sebulan. Kalau ada orang yang mencapai, kalau ada orang yang sudah mencapai, pasti kita pun bisa mencapainya. Kita berjuang tadi lebih mudah dibanding saya waktu merintis sama Kang Dhani. Karena dulu waktu saya merintis sama Kang Dhani, hanya Kang Dhani yang saya eliminasi, karena saya tidak kenal dengan leader-leader yang lain. Padahal saat itu Kang Dhani pun belum dapat pencapaian apapun. Tapi saya selalu eliminasi, ini ada top leader luar biasa, anak muda usia 21 tahun, tapi penghasilannya sudah puluhan juta setiap bulan. Padahal Kang Dhani belum dapat apapun. Dan Kang Dhani belum merintis, baru mau merintis. Susahnya berjuang di apa? Enaknya Bapak dan Ibu sekarang tinggal ikuti langkah Habibah, ikuti langkah Kang Dhani, ikuti langkah Kang Ihsan. Insya Allah Bapak akan berhasil. Karena akan jauh lebih mudah mengikuti orang-orang yang sudah berhasil, karena mereka sudah tahu beda perangnya Bapak dan Ibu. Tinggal trust to leader. Apapun yang diarahkan sama leader ikuti Pak. Karena saya yakin apa yang diarahkan itu yang mereka lakukan dulu waktu dia berintis, waktu mereka berjuang sampai akhirnya mereka berhasil. Jangan pernah menolak apapun yang diarahkan itu. Kuncinya sangat keras. Semua orang pasti sukses di bisnis PTBS. Yang ketiga, untuk sukses harus berada di kendaraan yang tepat. Bapak dan Ibu sudah berada di kendaraan yang tepat saja. Hanya saja tinggal ikhtiarnya dimaksimalkan. Ibaratkan kita menggunakan mobil tercepat di dunia. Kita bisa cepat dan bisa lambat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekarang sudah berada di bisnis PTBS. Bisa cepat perayaan ataupun bisa lambat perayaan. Karena Bapak dan Ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kendaraan tercepat tersebut. Apa yang harus dilakukan? Belajar Bapak dan Ibu. Biar tahu mengendarai
Sukses tidak mungkin diraih sendirian. Betul. Untuk sukses di bisnis ini kita tidak bisa sendirian kepada itu. Kita harus rame-rame. Kita harus saling bantu, tolong menolong satu sama lain. Karena saya yakin beban seberat apapun, kalau kita akan rame-rame ini akan menjadi ringan kepada itu. Prospek segimana susah pun kalau kita rame-rame ini akan menjadi mudah. Sukses tidak mungkin diraih sendirian, jadi kita harus rame-rame. Tantangan pasti ada. Di setiap usaha kita pasti akan mendapatkan tantangan usaha apapun itu. Tantangan, halangan, dan rintangan itu pasti selalu ada. Masalah pasti selalu ada. Tapi masalah ini yang akan mendidik kita. Masalah ini yang akan mendewasakan kita. Masalah ini yang akan menjadikan karakter kita karakter yang tangguh, karakter yang mentalnya kuat kepada diri. Dengan masalah kita akan tahu seberapa kuat mental kita. Dengan masalah kita akan tahu seberapa tangguh diri kita. Semua orang punya masalah. Leader-leader pun punya masalah. Tapi mereka selalu berpikir bahwa masalah ini yang menjadikan saya menjadi kuat. Leader-leader selalu berpikir positif kepada itu. Ketika mengalami tantangan, halangan, dan rintangan ini adalah pendidikan yang akan membangun karakter kita. Karena yang kita lebih baik. Jadi kita sebagai seorang leader jangan kalah sama masalah. Karena saya yakin ketika ada penyakit pasti ada obatnya. Toko material di luar sana menjual kunci gembok dengan 3 kunci ya kepada ibu. Saya yakin ketika kita punya masalah ada 3 solusinya kepada ibu. Yang harus kita pecahkan adalah solusi dari suatu masalah. Makanya ketika kita menemukan masalah jangan dijadikan suatu kegundahan, tapi dijadikan suatu kebahagiaan bahwa di sini kita lagi dididik sama Allah yang Maha Kuasa, bahwa di sini kita lagi diajarkan sama Allah yang Maha Kuasa supaya kita kuat, mental kita kuat, supaya kita tangguh. Jadi ketika kita mendapatkan masalah-masalah, kita sudah tidak kaget lagi karena mental kita sudah kuat tadi. Karena banyak orang dengar saya banyak masalah, betul semua orang punya masalah. Orang yang bernapas itu pasti punya masalah. Dan saya lebih banyak mati aja di akhirat juga punya masalah, benar kan? Terus di mana yang ada masalah? Di surga kepada ibu yang ada masalah. Jadi jangan khawatir, masalah pasti ada, tantangan pasti ada. Yang harus kita lakukan adalah kuat menghadapi tantangan tersebut. Proses belajar tidak boleh berhenti Bapak dan Ibu. Karena yang saya yakin, bonus yang akan kita dapatkan berbanding lurus dengan ilmu yang kita punya, berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Maka setiap saat kita harus belajar. Karena nurul ilmu adalah cahaya. Ketika kita sekarang datang di tempat ini, ibaratkan kita membawa segenggam cahaya. Cahaya ini akan menerangi jaringan kita Bapak dan Ibu. Dengan adanya ilmu kita bisa mengajarkan jaringan kita supaya jauh lebih pintar, jauh lebih tangguh Bapak dan Ibu. Bayangkan Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin tadi, tapi tidak punya ilmu, apa yang akan terjadi? Kehancuran jaringan. Jadi pastikan kita calon leader, calon seorang pemimpin harus punya banyak ilmu. Maka itu harus sering belajar. Belajar dari siapapun itu Pak. Ketika ketemu sama leader-leader yang sudah kaya, minta ilmunya sama siapapun walaupun umurnya di bawah kita, nggak jadi masalah. Untuk apa? Supaya kita tidak terlihat bodoh di bawah jaringan kita. Supaya kita tidak terlihat bodoh oleh jaringan kita. Karena setiap ilmu yang kita dapatkan ini akan menghantarkan ratusan sampai ribuan orang ke pintu keberhasilan ya. Begini ada seorang leader. Jaringan itu mau dibawa kemana tergantung leadernya. Jaringan Bapak dan Ibu mau dibawa kemana tergantung Bapak dan Ibu. Mau dibawa ke arah yang salah pun tergantung Bapak dan Ibu. Mau dibawa ke puncak keberhasilan tergantung
finansial, pemimpinan. Kita harus punya fantasi yang luar biasa, harus punya impian pencapaian kita. Bayangkan, saya terus sempat sama Kang Dani, Kang Doni coba bayangkan afirmasi, fantasikan pencapaian Kang Doni. Gimana kalau Kang Doni memiliki mobil, apa yang dirasakan? Saya bilang saya tidak bisa merasakan, coba rasakan. Bayangkan bahwa Kang Doni sudah punya mobil. Saya dulu bisa nyetir saja sudah bangga Bapak dan Ibu. Karena kebetulan Bapak saya almarhum itu supir. Saya sudah belajar supir dari mulai saya STM. Saya bisa bawa mobil, saya bangga, padahal mobilnya mobil orang. Tapi Kang Dani membawa saya, mengafirmasi bahwa saya seolah-olah sudah memiliki mobil. Akhirnya menjadi satu dorongan motivasi saya harus punya mobil. Dan Kang Dani bilang jangan pernah menyerah sampai apa yang diafirmasikan, apa yang diinginkan tercapai. Pastikan punya time limit, pastikan punya waktu yang harus diikuti. Berapa lama Kang Doni mau dapat mobil? Kang Dani bilang seperti itu. Nggak tahu Pak. Saya bilang nggak tahu. Karena saat itu sama saya 2 bulan. Ketika ditanya seperti itu saya bingung jawabnya. Tapi apa yang terjadi? Ingat, problem sebelumnya dan problem yang akan datang, masalah dan kendala yang akan datang. Sudah tahu apa yang akan kamu hadapi. Saya bilang tahu. Saya harus punya biaya pendidikan buat anak saya. Saya harus menciptakan suatu hal yang luar biasa di keluarga saya. Saya harus mengumpulkan istri saya. Saya harus mengumpulkan mertua saya. Saya harus mengumpulkan ibu saya satu-satunya. Kalau Kang Doni tidak punya kayu tinggi, kemudian orang-orang yang dicintai sedikit demi sedikit terkikis karena dipanggilnya sama Yang Maha Kuasa. Sedikit demi sedikit menghilang Pak. Yang pertama bapak saya, kemudian ibu saya. Kalau saya tidak bergerak cepat, yang akan saya dapatkan bukan keberhasilan tapi penyesalan kepada Ibu. Kita di sini berlomba tentang waktu, berlomba dengan waktu, bukan dengan manusia, bukan dengan proses, bukan berlomba cepat, tapi dengan waktu. Jangan sampai orang-orang yang kita cintai satu demi satu menghilang sebelum kita bahagiakan mereka yang sama. Karena penyesalan yang paling menyakitkan adalah menyesali sesuatu hal yang sudah terjadi, menyesali sesuatu hal yang sudah hilang. Nangis segimana nangis pun menyesal, segimana menyesal pun tidak akan ada gunanya. Itu sudah saya rasakan ketika saya mendapatkan rumah 1 miliar, ketika saya mendapatkan mobil, Pajero, rumah dan lain sebagainya. Apakah bisa membangkitkan bapak saya hidup kembali? Tidak. Makanya penyesalan yang sangat menyakitkan itu ketika saya sudah berhasil, orang-orang yang saya cintai sudah berada. Maka itu saya berjuang habis-habisan. Saya tidak mau ketinggalan lagi sama waktu. Saya harus mengejar waktu karena menurut pepatah waktu ibarat pedang. Kalau kita tidak memotong waktu, maka waktu akan memotong kita. Bapak dan Ibu, kesempatan masih ada. Kesempatan masih ada. Allah kasih kesempatan buat kita. Mau orang-orang yang dicintai kita dulu atau kita berhasil dulu, Bapak dan Ibu. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya berjuang habis-habisan sampai lupa waktu, lupa makan, lupa tidur nyaman, Bapak dan Ibu. Selama saya berjuang, saya tidak pernah tidur di kasur yang empuk. Selama saya berjuang sampai mendapatkan mobil yang 150 juta, tidur di manapun yang penting beralaskan kita. Demi sebuah impian. Karena kalau bukan saya yang menciptakan impian tersebut, kalau bukan saya mewujudkan impian tersebut, siapa lagi? Akhirnya saya berjuang habis-habisan dan luar biasa. Saya bisa menciptakan apa yang saya inginkan. Saya bisa mengumpulkan mertua saya. Saya bisa mengumpulkan almarhum ibu saya sebelum meninggal. Dan luar biasa, kemarin saya berangkat umroh 7 orang di keluarga saya. Itu satu cita-cita yang luar biasa. Yang setiap umat muslim punya kerinduan untuk berangkat ke tanah suci.
keinginan untuk menginjakkan kaki